Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketemu lagi. Percaya kasih karunia, berkat dan pertolongan Tuhan menyertai setiap kita. Dan kita tetap sehat, kita tetap kuat karena kasih setianya yang tidak pernah berubah, yang terus menyertai kita semua. Amin. Nah saudara, pagi ini saya mengajak saudara merenungkan satu hal keadaan yang dialami oleh Paulus. Namun itu sebetulnya memberitahukan kepada kita ini juga yang kita butuhkan. Ya. Baik, untuk renungan hari ini kita akan bersama-sama membaca dari 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai 13. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Berusahalah supaya engkau segera datang kepadaku. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini dari bagian ini, apa yang tertulis di sini ada sebuah gambaran yang saya mau sharingkan kepada kita adalah bahwa Paulus membutuhkan persahabatan, terlebih persahabatan rohani. Dia butuh sahabat rohani. Nah, kita baca bagian ini ya. Dia sungguh membutuhkan sahabat. Di mana ayat 9 berkata, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Dia minta kepada Timotius, buru-buru datang. Ada sebuah kebutuhan. Di mana dalam pelayanan Paulus, dia butuh rekan, butuh sahabat, butuh teman. Namun yang terlebih penting sebetulnya di tempat ini adalah sahabat rohani. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mana kita ingin ya kembali kepada perintah Tuhan Yesus bahwa kita mau jadi muridnya, murid yang autentik, murid yang sejati. Nah sebagai murid di dalam penekanan Yesus, kita sebagai muridnya adalah supaya kita terus bertumbuh kepada Dia, makin serupa Dia. Nah dalam proses ini kita butuh yang namanya sahabat rohani. Supaya di sana kita bisa saling mendukung, saling menolong untuk kita bisa terus ya mengarahkan pikiran kita, hati kita, emosi kita, iman kita kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang mana itu yang paling bisa membuat kita terus bertumbuh. Bahkan pertumbuhan rohani yang baik itu juga akan mempengaruhi yang lain. Emosi kita, pikiran kita, dan hal-hal yang kita hadapi tiap hari, sikap kita pun berbeda saudara. Dan yang paling penting adalah begini, bahwa di tengah kehidupan ini, kalau kita terus bertumbuh makin serupa Kristus, makin tahu kehendak Tuhan Yesus, kalau kita menghadapi kehidupan ini, ada yang sulit sekalipun, kita tetap punya sikap yang benar, yang positif. Yang paling penting adalah bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin, saudara? Nah, saya berharap kita semua akan menuju jalan seperti itu, bahwa kita akan menjadi murid yang sejati, murid yang autentik dalam Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh makin baik. Nah, kita melihat di sini bahwa
Ada orang-orang yang mengecewakan dia. Nah, tapi ada orang-orang yang memang dia utus ke tempat lain. Kalau Demas itu mencintai dunia, ini menggambarkan itu menyakiti Paulus. Tapi ada juga Krekes, ya, Titus yang mana pergi ke Galatia dan ke Dalmatia. Tidak tahu apakah ini diutus atau mereka memang ada hal yang lain, ini memang tidak jelas. Tapi yang luar biasa adalah ada Lukas, ya. Nah, permintaan dari Paulus kepada Timotius bukan cuma datang sendiri. Tolong jemput juga Markus, ya. Markus dan bawa kemari karena pelayanannya penting bagiku. Nah, sedangkan Tikhikus sudah dia utus pergi ke Efesus, ya. Nah, ada juga hal lain, ya, bahwa tolong bawa jubah, nah, buku-buku atau kitab-kitab, terlebih perkamen. Nah, teman-teman, bahwa Paulus dalam pelayanannya, khususnya dalam perjalanan rohaninya, dia butuh sahabat rohani untuk menolong dia, baik secara kebutuhan, ya, tolong bawakan jubah, ya, tolong bawakan itu ini. Nah, tapi ada kebutuhan yang lebih penting adalah ketika ada pergumulan rohani, ada pergumulan untuk pertumbuhan rohani, dia butuh sahabat, dia butuh teman, saling mendukung. Nah, teman-teman, hari ini saya punya satu kerinduan, ya, termasuk juga kita dari BPJ, ya, hamba Tuhan sedang membahas bagaimana kita menjalankan satu proses pemuridan di gereja kita, supaya kita menjadi murid yang sejati, murid yang otentik, murid yang terus bertumbuh, murid yang makin serupa Kristus, murid yang dimampukan oleh Kristus untuk menghadapi segala sesuatu di tengah kehidupan ini dengan sikap yang benar, bahkan kita selalu bisa, ya, bersukacita menikmati segala berkat dan kebaikan Tuhan dari kejadian yang ada, khususnya di saat-saat seperti ini, pandemi belum selesai, ke depan tidak tahu apa-apa. Betul, saudara. Kita butuh sahabat rohani supaya kita bersama-sama saling mendukung, saling membangun untuk kita makin kuat dalam Kristus, dan di tengah pandemi ini kita tetap boleh hidup damai sejahtera, bahkan bersukacita karena Kristus selalu menguatkan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.